Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video tutorial untuk penggunaan SPSS. Katakan saja sebagai modul 2, di mana di modul 2 ini kita akan melakukan sebuah pengolahan data dengan SPSS. Di dalam modul ini kita akan mengolah data seperti menghitung berbagai ukuran, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, di sini sudah ada sebuah data yang sudah saya input ya. Jadi data ini dalam bentuk tabel yang akan dianalisa dengan statistik deskriptif ya. Dari tabel ini nanti akan dilihat analisanya, kemudian kita akan membaca outputnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah output untuk menentukan sebuah data dari untuk menentukan mean, kemudian range, minimum, maksimum, dan lain sebagainya. Untuk menginputkan data seperti data Nina, Tini, ya, kemudian umur, kemudian variabel view-nya itu ada di video tutorial modul 1. Nanti linknya saya simpan di deskripsi. Pada kesempatan ini kita akan mengolah datanya langsung ya. Dimana cara mengolah datanya kita pilih klik menu analyze, kemudian kita arahkan kepada descriptive statistik, kemudian kita pilih preference, sehingga muncul sebuah form ya yang perlu kita olah. Kita akan memasukkan variabel umur ini ke area kotak sebelah kanan. Caranya kita klik, kemudian kita klik area tanda panah ke kanan, karena variabel ini yang akan dianalisa. Kemudian setelah itu kita pilih di sini tombol statistik untuk mengatur item-item yang akan ditampilkan dalam output atau hasil dari pengolahan data ini. Kita klik ya. Nah, di area ini, di form yang sudah tampil ya, kita lakukan penandaan checkpoint ya untuk memunculkan item-item analisa yang diinginkan. Dari area ini kita tentukan, kita pilih central tendency dulu yang area ini ya. Kita checklist ya, kita checklist semuanya. Nah, di sini mean ini nanti untuk menunjukkan rata-rata dari masing-masing variabel dari semua responden ya. Jadi ini respondennya, ada 15 responden. Kemudian nanti untuk median di sini menunjukkan titik tengah data jika data diurutkan dan dibagi 2 sama besar nantinya. Kemudian untuk mode menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu range statistik, kemudian sum, kemudian untuk menunjukkan total data ya. Kemudian berikutnya di sini dispersion ya. Kita lakukan penceklisan juga sama ya. Kita checkpoint di sini di area standar deviasi. Kemudian range. Nah, di sini untuk standar deviasi ini untuk menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel ya. Kemudian untuk minimum berarti menunjukkan nilai yang terendah dari suatu deretan data yang diambil dari sebuah responden. Kemudian untuk maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari suatu deretan yang ada di responden yang sudah kita olah terkait dengan umur ya. Kemudian di sini ada standar error mean. Nah, ini diukur sebagai standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah data valid yang mungkin nanti berkaitan dengan jumlah responden. Kemudian di area distribution ini kita checklist. Nah, untuk ukuran ini digunakan untuk nilai yang mungkin nanti akan dibagi dengan standar error ya. Kemudian untuk kurtosis ini dibagi dengan standar errornya. Nah, kemudian di sini percentile value-nya kita aktifkan kuartilnya. Kemudian kita pilih continue.
kemudian kita pilih OK. Nah, ini adalah hasilnya ya. Coba kita perbesar dulu tampilannya. Kemudian kita coba untuk membaca hasil dari pengolahan data. Di sini setelah kita melakukan pemilihan beberapa option yang tadi sudah kita lakukan, ini adalah output awal dari statistik ya. Di sini kalau kita lihat dari N ya, di sini menunjukkan bahwa ada jumlah data yang bisa diproses, yaitu ada 15 data ya, dan semuanya valid. Kemudian di sini rata-rata ya, rata-rata dari masing-masing variabel semua responden yaitu 27. Kemudian di sini ada median ya, menunjukkan titik tengah data ya, yang tadi kita bahas. Jadi jika data diurutkan dan dibagi dua sama besar, itu dengan nilai 24. Kemudian nya 24 juga ya. Kemudian minimum nilai dari sisi umur ada 12, ada poin ada usia 12 ya. Kemudian maksimum 46. Nah, jika ditotalkan ada 405. Nah, berikutnya di sini di area bawahnya di halaman yang sama ya. Di sini ada tabel frekuensi ya. Jadi tabel ini nanti tabel ini tuh menunjukkan sebuah frekuensi kemunculan data ya, seperti yang ada di gambar ini. Pada output di sini kita dapat memahami atau sebagai penjelasannya bahwa frekuensi ini menunjukkan jumlah responden yang memiliki umur tertentu, seperti responden dengan umur 12 ya, ada 1 orang ya. Kemudian untuk 15 ada 1 orang juga. Nah, di sini untuk 24 ada 2 orang, 33 ada 2 orang, dan seterusnya. Berikutnya kita akan memunculkan output untuk grafik ya. Langkah-langkahnya kita pilih di sini menu graph ya. Kemudian legacy dialog. Kemudian di sini kita pilih bar. Kemudian di sini kita pilih simple. Kemudian di sini kita pilih group. Kemudian pilih define. Kemudian kita aktifkan outer statistik. Kemudian kita pilih umur, kemudian masukkan ke variabel. Kemudian nama kita pilih ke kategori aksesnya. Kalau misalkan kita akan memberikan judul grafik, kita bisa pilih menu title ya. Kemudian pilih continue. Kemudian pilih OK. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari sebuah gambar ya. Di sini ada umur, kemudian di sini ada nama-nama. Nah, berikutnya bagaimana untuk menghasilkan dalam bentuk garis ya. Kita pilih graph lagi, kemudian legacy dialogs, kemudian pilih line. Kemudian kita gunakan yang simple. Kemudian pilih define. Kita gunakan outer statistik lagi, masukkan umur ke variabel, kemudian nama ke kategori. Kemudian kita pilih OK. Proses. Nah, maka ini adalah dalam bentuk sebuah garis ya. Nah, itu pertemuan untuk modul kedua ya, dimana kita melakukan proses pengolahan data dengan SPSS, mengolah data dengan output tadi berbagai macam output ya. Ada untuk data statistiknya, kemudian data frekuensinya, kemudian grafiknya dalam bentuk batang ataupun garis ya. Berikutnya sebagai studi kasus, kalian bisa kerjakan untuk data jumlah penduduk setiap provinsi ya. Jadi di sini ada beberapa provinsi mulai dari Aceh, Sumatera, Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, NTT sampai Papua ya, sehingga sampai totalnya berapa. Kemudian kalian olah seperti langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Terima kasih, pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.